Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakwah Tangsel. Kembali lagi kita dalam acara podcast Dakwah Tangsel. Alhamdulillah, episode kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Ustadz Syarif, atau kita panggil Kang Syarif. Kang Syarif ini salah satu anggota dari sebuah komunitas, yaitu Komunitas Masyarakat Tanpa Riba atau MTR. Assalamualaikum Kang Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Syarif ini anggota komunitas dari MTR. Nah, komunitas MTR itu atau Masyarakat Tanpa Riba itu sebetulnya komunitas apa tuh, Kang? Iya, komunitas masyarakat tanpa riba adalah komunitas dakwah sebenarnya, Ustaz. Oh. Ya, jadi di dalamnya kita diedukasi bagaimana kita bisa mengembangkan usaha atau bisnis kita tanpa riba. Gitu. Riba ini kan sebetulnya kata-kata, berarti komunitasnya komunitas agama gitu ya? Iya. Khusus di muamalah. Kalau riba itu kan bagian dari muamalahnya. Nah, targetnya ini apa komunitas ini sebetulnya? Ya, di masyarakat tanpa riba memang mayoritas anggotanya adalah para pengusaha, tapi tidak sedikit juga dari kalangan di luar pengusaha juga tergabung di MTR. Berarti Kang Syarif ini seorang pengusaha nih? Saya salah satu pengusaha juga pekerja. Oh, jadi ngambil saya job. Yang apa kerjaan utamanya, yang usahanya atau pekerjaannya? Waktu sebelum masuk MTR, pekerjaannya itu utama, side jobnya bisnis. Jadi pengusaha. Berarti kalau gabung ke MTR ini dulunya berarti Kang Syarif ini pegiat riba juga jangan-jangan? Betul. Betul Bang Syarif, betul. Bisa diceritain nggak sih Kang gimana awal mulanya bisa ikut ke komunitas masyarakat tanpa riba ini? Ya, semua berawal dari utang ya, karena memang komunitas masyarakat tanpa riba adalah komunitas yang ngumpulin orang-orang berhutang. Walaupun di dalamnya ada juga yang orang tidak punya hutang tapi ingin mengupgrade dirinya, mendapatkan edukasi bagaimana cara berbisnis secara syariah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi memang berawal dari utang. Dulu saya mantan pekerja di dunia retail kurang lebih 20 tahun. Ya, dengan banyak fasilitas yang saya terima, benefit-benefit yang saya terima di pekerjaan saya, akhirnya membuat gaya hidup saya berubah. Gitu. Ya, karena berubah gaya hidup, akhirnya banyak hal yang di luar kontrol begitu. Karena ingin sesuatu itu pasti ingin instan, gitu ya, karena merasa punya uang, gitu. Uang nanti bulanan bisa bayar, gitu. Jadi saya terjebak dalam sistem riba. Bukan terjebak ya, artinya ya karena pemahaman awalnya atau maklumat sabiqah awalnya ini nggak paham tentang riba. Jadi saya akhirnya masuk ke dunia itu dan Masya Allah, hampir 3 miliar saya punya hutang waktu itu. 11 kartu kredit, 1 KTA, kemudian koperasi, kemudian leasing 2. Banyak, ya totalnya ada 17 titik. 17 titik hutang, total 3 miliar. 3 miliar. Tapi udah kebayar sih. Alhamdulillah, dari 17 titik 16 titik saya bisa selesaikan dalam waktu 6 bulan. Alhamdulillah. Nah, tinggal 1 titik itu pun sudah proses lelang dan sudah saya relakan. Ya, bisa dibilang saya udah lunas hutang. Jadi hutang itu bentuknya kartu kredit, terus leasing gitu ya. Untuk memenuhi keinginan hidup aja gitu. Iya, karena memang dulu nggak paham ya, tidak bisa membedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Dan akhirnya karena kita merasa di pekerjaan kita mendapatkan penghasilan yang besar, jadi enak aja tuh mau ngambil apa sesuatu tinggal gesek, tinggal apply gitu pinjaman
toh nanti bisa dibayar kok gitu di akhir bulan gitu. Padahal kalau beli cash itu sebetulnya bisa atau enggak? Bisa. Kenapa milih itu? Oke, itu milih ngutang itu. Ya itu dia tadi, secara pemahaman memang kita dulu itu pengen semua serba cepat. Jadi yang cash itu kalau bisa jangan cash deh. Kalau nggak utang nggak keren kalau dulu tuh. Ya kan? Karena lihat juga lingkungan gitu ya, yang punya kartu kredit tuh kayaknya gimana gitu ya, secara proud atau kebanggaan tuh, apalagi limitnya gede gitu kan. Terus kami kan waktu itu sempat punya 11 jadi dulu kredit. Jadi di kantor juga suka main banyak-banyakan kartu kredit tuh dulu. Berarti emang gitu. Lingkungannya ya. Ya lingkungan cukup mempengaruhi ya. Nah, dari utang 3 miliaran itu ya. Nah, itu semua hanya untuk foya-foya, dan itu dirasakan kenikmatannya nggak sih sebetulnya? Awalnya sih tidak, biasa-biasa saja ya, nikmat-nikmat saja begitu, dan nggak sadar ketika di angka 3 miliar itu banyak hal yang terjadi di kehidupan saya dan keluarga, perubahan-perubahan yang ya boleh dibilang kita ada uang, kita ada fasilitas begitu, tapi tidak dirasakan secara penuh gitu. Contoh, saya sering sakit-sakitan. Setelah saya, anak saya, istri saya bergantian saja sakit. Terus ketika mendapatkan uang di akhir bulan itu memang besar value-nya, tapi kok kayak nggak dirasakan besar begitu, lewat begitu aja. Ya buat bayar ini, buat bayar itu, segala macam. Ya sampai di titik di mana istri saya sakit keras, yang mengharuskan rahimnya diangkat. Karena memang sebelumnya perjalanan sebelum diputuskan rahim diangkat itu, istri saya mengalami 2 kali keguguran. Ya, 2 kali keguguran, dan waktu itu sih saya merasa bahwa ini ujian Allah. Ini memang penyakit biasa, menjadi hal yang umum lah. Bukan satu teguran gitu. Nah, ternyata itu teguran. Pada saat ya saya ketemu yang namanya komunitas masyarakat tanpa riba. Jadi Kang Syarif tuh istilahnya menyadari bahwa musibah-musibah yang dialami Kang Syarif itu, yang termasuk istrinya itu adalah efek dari riba itu. Ya, dari awalnya saya pikir ujian biasa dari Allah. Pada saat saya dapat ilmunya di MTR, ternyata itu memang teguran dari Allah begitu, yang memang ada sesuatu yang salah yang saya jalani selama ini di kehidupan yang tidak memakai aturan-aturannya Allah. Gitu. Jadi titik baliknya, pertamanya mengetahui bahwa semua yang dilakukan sama Kang Syarif kemarin itu, yang kartu kredit, leasing dan lain-lain itu adalah riba. Itu awalnya tahu dari mana, Kang? Awalnya saya lihat di YouTube, sama googling di internet. Waktu itu sih googlingnya bukan riba ya, googling dakwah. Ya walaupun pelaku riba gini, saya juga suka gitu dengerin ceramah-ceramah di YouTube, di internet. Ada satu tayangan di Ustadz Syafiq Basalamah kalau nggak salah ya, sama Mas Sabtuari ngomongin riba. Saya bingung, ini riba barang apa ya? Gitu. Ya, orang Islam nggak tahu riba. Ya akhirnya saya coba dengerin, kok kayak ada sesuatu yang di hati itu, ini nih yang kamu lakukan gitu ya. Setelah beberapa hari itu kepikiran terus tuh Ustaz. Kepikiran, akhirnya saya coba mencari komunitas, karena memang saya tipikal orang yang grupis dulu, senang ngumpul-ngumpul dengan komunitas-komunitas. Kalau dulu saya pernah gabung juga di beberapa komunitas otomotif, baik motor maupun mobil gitu. Nah, jadi arahnya nyari komunitas juga nih yang bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan saya tentang riba. Ya ketemulah masyarakat tanpa riba. Di situ waktu itu saya diajak untuk hadir di pertemuan MTR di Serpong. Tidak dengan istri awalnya,
Saya dulu cari tahu. Nah, ternyata pada saat saya hadir, di situ dikupas tuntas tuh, dikupas tuntas tentang riba A sampai Z. Masya Allah. Akhirnya di kesempatan kedua saya coba ajak istri. Nah, pada saat ajak istri, ya kami nangis bareng di situ. Akhirnya tahu nih apa yang menjadi masalah kita selama ini di kehidupan, selalu terjadi yang hal-hal yang tidak kita mau. Ini nih penyebabnya salah satunya begitu. Akhirnya dari situ saya terus ikuti program-programnya MTR. Saya coba bertalabul ilmi di situ karena memang komunitas MTR yang tadi di awal saya bilang adalah komunitas edukasi, memberikan banyak hal yang secara pemahaman tentang agama yang kita nggak tahu, khususnya tentang riba dan bagaimana mengelola bisnis secara benar gitu ya, secara apa yang Allah melalui Rasul dan para sahabatnya ajarkan. Makanya alhamdulillah itu sebagai wasilah kami untuk hijrah. Kita berazam untuk total meninggalkan riba begitu. Nah, Kang, di riba ini yang membuat Kang Syarif itu kan selama ini belajar gitu, cari di YouTube, di Google, itu yang membuat Kang Syarif itu memutuskan bahwa wah ini riba ini bahaya gitu. Jadi itu poinnya di mana tuh, Kang? Titik yang mana dibawa memutuskan bahwa riba ini udah berbahaya, udah kita tinggalin gitu? Iya, ada ayat yang menyebutkan ketika kita sudah berani menjadi pelaku riba, itu sama aja menentang perang sama Allah dan Rasulnya. Begitu. Dan ya kalau bicara kebenaran Al-Quran, satu ayat pun kan kita nggak boleh pungkiri ya. Kalau memang kita benar-benar mengaku orang Islam. Dan ada lagi ayat yang menyebutkan waktu itu di surat An-Nisa bahwa kita menjadi orang Islam itu harus kafah, menyeluruh, jangan mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian lagi ya. Sesungguhnya itu kafir yang nyata. Oh, itu langsung cek tuh Ustaz. Berarti saya orang kafir selama ini. Berarti ini Islamnya Islam cuma Islaman gitu ya, Islam keturunan gitu, yang ngaku-ngaku doang Islam tapi sesungguhnya kafir. Nah, itu yang menjadi saya dan istri menjadi titik balik lah. Oh ya sudah, memang kita salah nih, harus segera balik lagi ke jalur yang benar. Dan apa yang kita rasakan selama ini itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri yang memang menentang ajaran-ajarannya Allah dan Rasul. Dan yang paling bikin kami nangis itu dosa terkecil riba, Ustaz. Seperti 36 kali menzinai ibu kandung kita sendiri. Jadi ngeri banget. Jadi ibu kita nggak tahu apa-apa, udah kita zina itu. Ya kan? Kita bawa-bawa tuh melakukan dosa, Masya Allah. Ngeri banget berarti riba ya. Ngeri banget, Ustaz. Iya, makanya untuk sahabat Dawah Tangsel, ya ini Kang Syarif ini bisa jadi inspirasi buat kita juga bahwa riba itu sebetulnya ngeri. Ngeri banget, Ustaz. Dan efeknya itu memang berasa banget ke kehidupan Kang Syarif gitu. Iya. Memang awal-awal sih kayak biasa santai aja, aja gitu ya. Ini ujian bagi dari Allah untuk kita, ya kan, namanya orang hidup nggak mungkin senang terus, pasti ada ujian-ujian yang kita nggak tahu bahwa itu ulah apa yang kita perbuat gitu. Apalagi bicara harta ya, Ustaz, itu kan diperoleh dari sesuatu yang haram menjadi darah dan daging. Nah, itu yang juga membuat saya, waduh ya Allah. Jadi selama ini anak, istri, bahkan orang tua saya berikan nafkah dari harta haram. Gitu. Wajar saja ya. Anak dulu suka ngelawan kalau dikasih tahu. Ya cekcok juga sama istri hampir tiap malam begitu kan. Ada saja pemantiknya begitu untuk jadi keributan. Jadi sebenarnya efeknya tuh benar-benar nyata gitu ya. Nyata. Benar-benar nyata. Tapi gini, Kang. Apakah memang efek itu terjadi ketika ribanya besar atau besar kecil? Karena kan gini, kecil inilah paling cuman berapa gitu. Jadi menyepelekan gitu kadang-kadang masyarakat. Iya, biasanya kalau orang belum mentok atau belum sadar. Iya.
Mungkin saya salah satu orang yang begitu. Waktu itu sih sebenarnya mentok banget sih enggak, masih bisa kebayar lah cicilan. Cuman pada saat cicilan itu kebayar, untuk sisa menjalani sebulan ke depan begitu ya, ketika kita udah bayar itu habis gitu, bahkan cenderung kurang gitu kan. Ya. Jadi kalau gajian tuh lewat aja udah buat bayar hutang gitu. Makanya secara value sebenarnya besar, cukup besar, karena istri juga kan sebelumnya bekerja juga di salah satu perusahaan BUMN di Indonesia lah ya, dan menempati posisi yang juga bagus begitu. Tapi gini Kang, di masyarakat kita tuh saya juga sempat teman-teman misalnya suka ngobrol apa, kalau nggak ngutang mah nggak punya kita gitu, kayak rumah gitu. Misalnya rumah itu kan 20 tahun gitu. Ngutang 20 tahun, iya mendingan ngutang 20 tahun daripada ngontrak nggak punya rumah gitu kan. Nah, kan seolah-olah itu mereka menyepelekan, kadang kan itu ada ribanya gitu. Itu kan menyepelekan kayak gitu. Banyak juga teman-teman yang suka. Iya, banyak. Akhirnya mereka membuat pembenaran-pembenaran sendiri tanpa ada standar yang benar itu dan salah itu apa gitu. Nah, memang kembali lagi ke solusinya Islam. Nah, Islam kan memang ya hitam-hitam, putih-putih, haram-haram, halal-halal. Kalau dulu kan ya termasuk saya ya, kalau nggak punya rumah, kalau nggak ngutang ya kapan punyanya begitu kan. Punya kendaraan kalau nggak ngutang kapan punyanya. Padahal kalaupun mau beli cash bisa, atau kalaupun belum cukup kan kita bisa bisa ngumpulin dulu. Cuman karena ingin cepat, ingin instan segala sesuatunya, jadi semua dianggap pembenaran saja gitu, tanpa ada halal dan haram yang menjadi standar patokan untuk kita melakukan itu benar apa salah. Berarti yang harus basic itu dari keimanan juga tetap. Iya, ujung-ujungnya keimanan ya. Bagaimana kita menjalankan hidup itu ya bukan standarnya bukan standar dunia gitu ya, tapi standarnya standar Islam itu tadi, agama yang kita anut gitu ya Kang. Betul, Ustaz. Nah, setelah Kang Syarif ini meninggalkan riba, nah itu gimana? Sekarang jadi apa, lebih baik atau maksudnya penghasilannya itu pasti berkurang atau gimana? Apa sama aja? Ya, ini yang teman-teman yang belum hijrah suka tanyakan, paling sering ditanyakan, karena waktu saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya dibilang orang yang paling bodoh sedunia. Di saat peak performance, nggak ada apa-apa, tiba-tiba memutuskan nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung resign gitu. Berarti dulu itu posisinya udah lumayan ini ya? Ya, alhamdulillah sudah cukup lah untuk ukuran saya, begitu. Dan waktu itu juga saya keluar posisi utang masih 3 miliar nih. Secara logika kan kalau teman-teman lihat, nggak ada penghasilan tapi utang 3 miliar, gimana cara bayarnya nanti gitu kan. Ya saya cuma ilmu yakin saja dengan apa janji Allah, ketika engkau tinggalkan sesuatu yang haram karena aku akan gantikan yang jauh lebih baik. Saya yakin itu. Dan tidak ada pikir panjang tuh Ustaz. Saya resign, kemudian karena alhamdulillah masih ada usaha ya, yang tadi saya bilang istri, walaupun satu dulu saya remehkan, ya itu masih jadi harapan lah untuk bisa saya jalankan, walaupun secara value jauh sekali antara langit dan bumi lah gitu kan. Ya katakan penghasilan cuma ratusan ribu, kalau dulu kan puluhan juta begitu, atau ratusan juta. Tapi pada saat saya menjalankan usaha yang ada dan membuat usaha-usaha baru gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya, hidup terasa jauh lebih tenang. Biasanya vertigo saya sering kambuh gitu kan, keluar masuk ke rumah sakit. Kok alhamdulillah ya, sampai saat ini saya belum pernah sakit ke rumah sakit. Sakit sih pernah, paling flu, batuk-batuk biasa. Terus anak juga berhenti sakitnya gitu. Terus ya Masya Allah Ustaz, banyak kalau di MTR tuh istilahnya unlogicnya Allah gitu, dihadirkan di hadapan saya. Walaupun saya banyak menjual barang-barang di rumah, saya pernah di titik minus Ustaz. Kalau orang bilang kembali ke titik nol, saya kembali ke titik minus. Saya pernah jual gorengan. Alhamdulillah gorengannya lakunya sedikit gitu.
ya karena nggak tahu ilmunya ya, asal jualan waktu itu karena ya udah mentok banget. Oh, kok hijrah gini amat ya. Tapi alhamdulillah waktu itu sih saya merasakan hal itu tidak pernah ngomong dengan siapapun, termasuk orang tua saya. Ya kami nikmati saja. Dan terus kita bertolabul ilmi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kembali lagi gitu ya, karena janji Allah itu kan tentu kita harus ada ranah ikhtiar ya, ranah ikhtiar. Nah itu kita bagaimana ikhtiar kita maksimalkan, bagaimana bertolabul ilmi untuk membuka usaha nih dengan caranya Rasul dan para sahabat dulu ajarin gimana sih. Nah di Wasilah MTR itu saya banyak belajar dan alhamdulillah saya merasakan titik minus itu hanya 3 bulan. Nah di bulan keempat, 5, 6 alhamdulillah saya bisa membuka 5 cabang bubur bayi saya. Wow, jadi lebih fokus ke usahanya. Fokus ke usaha dan alhamdulillah juga akhirnya janji Allah yang akan digantikan jauh lebih baik digantiin. Mirip penghasilan dari bubur sama gaji saya dulu. Tapi ini ada keberkahannya. Berarti gitu. Ada keberkahan. Nah, Kang, yang ditakuti tuh waktu awal-awal mau hijrah. Kan biar buat inspirasi teman-teman yang mendengarkan di podcast ini gitu. Halangan-halangan apa yang waktu itu? Ketakutan apa yang pernah dirasakan dari untuk waktu memutuskan untuk meninggalkan riba itu? Kalau saya pribadi sih karena sudah mantap ya. Jadi nggak ada ketakutan lain gitu ya. Walaupun secara manusiawi memang angka 3 miliar itu untuk di posisi kita tidak ada penghasilan memang menakutkan sekali. Nanti didatangi debt collector gitu kan, nanti rumah kita dilelang, disita dan lain sebagainya, ataupun kendaraan kita diambil. Nah, ternyata pada saat kita tahu ilmunya itu hanya ketakutan semu saja. Kalau kita tahu ilmunya. Nah, alhamdulillah di MTR ini sebagai wasilah saya menuntut ilmu atau bertolabul ilmu, saya mendapatkan semuanya. Jadi dari ilmu langitnya, ilmu buminya kita dikasih semua. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan itu dengan riang gembira. Ternyata utang ini bukan harus dijadikan beban, tapi dijadikan kalau boleh saya bilang sesuatu pintu awal kita untuk merubah kehidupan kita yang jauh lebih baik setelahnya. Kalau kita menyadari bahwa utang riba ini ya, apalagi ada ribanya ya, bukan berarti saya juga nggak bilang utang itu haram, karena ada juga utang yang boleh kan. Tapi kalau utang yang ada riba itu pasti haram kan. Dan setelahnya kita akan banyak menemukan sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Oh, ternyata dari pintu hutang ini banyak hal yang kita dapat ternyata dari sisi mental, ya kan, menghadapi masalah dan sebagainya itu kan memang atas izin Allah. Berarti kita memang orang-orang yang dipilih dibandingkan orang-orang lain yang belum tentu bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Bagaimana berhadapan dengan debt collector, bagaimana kita menghadapi kepala cabang bank gitu kan. Ya istilah kami facing the bank. Itu kan nggak mudah, butuh mental yang kuat dan butuh ilmu gitu ya. Dan alhamdulillah di MTR ini saya mendapatkan semuanya dan dalam waktu 6 bulan alhamdulillah 16 titik bisa cepat saya selesaikan. Berarti berkomunitas itu penting ya? Penting. Jadi kita nggak sendirian bingung ini gimana, saya mau meninggalkan riba tapi gimana caranya gitu. Betul, kan? Iya. Karena kalau ya komunitas itu kan sama aja berjamaah ya, Ustaz. Akan banyak hal lah yang kita akan dapat sharing terkait dengan penyelesaian utang, karena kan utang satu dengan yang lainnya itu kan custom, Ustaz. Nggak bisa semuanya secara copy paste. Kalau hidup ini bisa di copy paste ya nggak mungkin ada orang susah gitu kan. Nggak mungkin orang nggak jadi pengusaha semua. Jadi memang di komunitas ini banyak akan kita temui orang-orang dari berbagai macam background dengan berbagai macam masalah. Bagaimana dia cara menyelesaikan. Nah itu yang menjadi banyak masukan, advice atau masukan yang kita juga bisa menyesuaikan. Kita cocok di mana, kita sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi nggak melulu ketika punya hutang sekian ya kita harus punya uang sekian, itu nggak melulu, nggak mesti kayak gitu. Nah ya. Ini yang salah. Jadi
mensoal menyelesaikan utang itu bukan perkara ada atau tidak ada uang. Terkadang di komunitas itu ada teman-teman yang punya uang tapi dia nggak bisa bayar utangnya, gitu. Ya, karena pihak perbankan nggak mau tuh bayar pokoknya saja, tetap mau bayar bunganya. Iya kan. Nah ini berarti bukan mensoal ada atau tidak ada uang, tapi balik lagi ke keimanan kita, karena setiap masalah yang Allah izinkan untuk hadir di kehidupan kita, berarti kan solusinya ada di Allah juga, ya kan? Di situ kita diajarkan tuh bagaimana kita memantaskan diri di hadapan Allah untuk Allah tolong. Untuk ditolong. Iya, jadi memang ada cara-cara yang memang secara logika, makanya tadi saya ada kalimat unlogic, tidak masuk akal gitu. Ya itulah ranahnya Allah, ranahnya yang memang dia kuasai gitu, yang Allah kuasai gitu, ranah hasil. Bahkan waktu saya menyelesaikan utang itu, saya belum punya uang, Ustaz. Saya belum punya uang, dan waktu itu sudah karena kita udah tahu bunga, ongkos dan lain-lainnya itu adalah riba, kita stop. Kita bernegosiasi untuk bayar pokoknya saja. Ditolak beberapa kali sampai akhirnya diterima. Nah, ada 3 atau 4 kali akhirnya diterima dengan catatan harus bayar langsung. Nah, cash gitu. Cash. Saya bingung kan, cash dari mana nih? Ya udah, karena saya yakin karena Allah, ya saya libatkan Allah dalam menyelesaikan masalah ini, karena saya takut dengan larangannya. Akhirnya saya mendapatkan unlogic. Waktu itu saya menyelesaikan leasing ya, mobil. Jadi hari itu pada saat saya di-approve untuk bisa bayar pokoknya, saya langsung posting mobil saya dijual di salah satu marketplace. Kemudian langsung ada yang respon, dan saya jual dengan nilai pasaran bukan di bawah loh, di atas. Di atas pasaran, malah untung. Malah untung. Nah, hari itu juga sorenya, karena pagi ya saya posting, sorenya datang orang pembeli. Datang pembeli, ya kalau kita namanya beli kendaraan apalagi second ya, pasti akan dicek sana sini gitu. Minimal mesin lah ya, kilometer dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah hal itu tidak dilakukan oleh pembeli. Dia cuma lihat-lihat, oke, Pak Syarif, saya suka mobil Bapak, sekarang hapus iklannya, ini DP-nya, saya bayar cash besok sisanya. Dan besok saya ada janji dengan bank. Langsung lunas. Ya iya, itu artinya kan bukan mensoal kita punya atau tidak punya utang ya. Kepantasan kita di mata Allah, mau nggak ditolong gitu. Jadi kan cara Allah itu menolong ya beda-beda mungkin ya. Nggak mesti kayak Kang Syarif ini kan nanti kasusnya itu. Yang penting kita itu mau ada ikhtiar dan usaha untuk menyelesaikan utang. Utang. Sisanya terserah Allah gitu. Terserah Allah. Gitu ya. Jadi sebetulnya bisa sebenarnya kita semua bisa ya itu. Bisa. Berapapun jumlahnya utang, kalau kita udah keimanan kita udah serahkan kepada Allah ya, insya Allah ya. Insya Allah jalan-jalan itu terbuka. Nah, Kang, ada tips nggak nih buat teman-teman yang mencoba yang masih berkelut di dunia riba dan ingin meninggalkan riba gitu? Ada tipsnya nggak sih dari Kang Syarif? Ya, tips saya sesegera mungkinlah teman-teman untuk tinggalkan itu semua, karena kita tidak pernah tahu umur kita. Kita tidak pernah tahu umur kita, dan riba ini dosa yang paling ngeri banget ya, salah satu dosa besar yang Masya Allah. Saya juga nggak tahu nih Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa saya masa lalu, dan saya terus memperbaiki diri. Yang ngeri banget itu adalah ukuran 1 dirham itu sama dengan menjinahi ibu kandung kita sendiri loh, sebanyak 36 kali. Dan itu paling beratnya adalah kekal di neraka. Antum semua, teman-teman semua ahli ibadah pun ketika masih berkutat di dunia itu, Masya Allah Ustaz, itu Al-Quran yang ngomong, bukan seorang Syarif. Jadi ya sesegeralah, karena umur nggak ada yang tahu gitu ya. Terus ketika kita sudah hijrah, kan pertanyaannya apalagi nih, apa yang saya harus lakukan nih untuk melunasi utang-utang saya. Nah, kalau di MTR tuh ada tiga jenis orang cepat untuk menyelesaikan utang. Nah, yang pertama, dia melepaskan pemelekatan saat. Jadi
kalau ada rumah, mobil atau apapun yang bisa dia lepas untuk cepat selesai utangnya, langsung aja lepas. Buat apa? Karena ya itu tadi, kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan begitu. Tobat udah langsung kita fokus selesaikan utang dulu. Nah itu yang pertama, teman-teman di komunitas banyak yang cepat lunas itu begitu. Tentunya mereka juga melepaskan aset dan yang mereka punya dengan cara membayar pokoknya juga, Ustaz. Ketika masih ada tawaran membayar bunga, tahan dulu. Kita harus berjuang, memperjuangkan bagaimana kita tetap bisa membayar pokoknya saja, karena udah tahu kan hukumnya. Kalau masih mencicil, masih ada unsur bunga dan sebagainya kan, yang termasuk riba. Ya udah, tinggalkan. Itu yang pertama. Lakukan lepas kemelekatan, ya, memantaskan diri ke Allah. Yang kedua, alihkan fokus. Jadi utangnya nggak usah dipikirin dulu. Fokuskan ke usahanya. Kalau memang teman-teman punya usaha. Ya, karena dari situ kita membangun cash flow kita agar sehat untuk bisa membayar utang. Ya, yang utang sebelah kiri misalnya, usaha sebelah kanan. Ya, kalau kita mau fokus dua-duanya kan nggak bisa nih, kalau kita ngelihat begini nih. Ya, atau sebaliknya kita ngelihat utang terus ya ininya nggak akan jalan. Ya udah, ini sekali aja fokuskan lebih ke usahanya. Ya, bolehlah sesekali ke utang, kita fokus untuk menyelesaikan negosiasi dengan pihak perbankan begitu ya. Tapi jangan terlalu sering. Nah, itu rata-rata teman-teman yang model kedua ini begitu. Jadi usahanya makin berkembang, dia punya cash bisa nutup utang. Nutup utang begitu. Yang pertama tadi itu. Ketiga, mereka yang nggak punya apa-apa nih problemnya nih ya kan. Yang nggak mau punya apa-apa, punya aset dan tabungan dan tabungan. Mereka biasanya tolabul ilmi nih, Ustaz. Apa yang kurang dari dia, ya artinya dia mengupgrade dirinya lah. Apa yang kurang yang dia bisa kembangkan dari potensinya untuk bisa menghasilkan sesuatu. Bisa menghasilkan sesuatu. Nah, di samping itu aktif berdakwah. Ya, karena yang namanya kita menyelesaikan masalah itu kan pengen ditolong Allah kan. Berarti ya kita juga harus menolong agamanya Allah ya. Intansurullah yansurkum kan. Muhammad ayat 7. Jadi di komunitas kita juga memang diajarkan itu. Jadi antum memang punya masalah, tapi ada orang lain gitu ya, yang makhluk-makhluknya Allah, umat-umat lain juga perlu ditolong. Ya, berarti ada kewajiban antum di dalamnya untuk menyampaikan gitu, menolong agamanya Allah. Ya makanya nggak heran buku merah ini, Ustaz, ya, kebetulan saya bawa buku merah ini sebagai wasilah dakwah kami di MTR. Ya, di MTR. Alhamdulillah buku merah ini sudah nyampe di tangan-tangan para pejabat negeri ini gitu ya. Banyak ustadz juga di dalamnya yang sudah menerima buku ini. Alhamdulillah ada fotonya nanti kalau dibuka nih, Ustadz. Pejabat-pejabat dan para ustadz yang kita berharap dari seluruh negeri ini bisa tersadarkan, Ustadz. Ya minimal mereka tahu gitu tabiat buruk berhutang riba ya, khususnya ya. Itu ngeri banget gitu kan. Jangan sampai ada orang-orang kayak saya dulu, riba apa sih gitu, barang-barang yang tadinya nggak tahu kan, tahu. Ya mudah-mudahan setelah mereka baca buku ini, mereka bisa tersadarkan lah minimal. Oh ternyata ada loh larangan riba di agama saya, di Islam. Bahkan di non Muslim pun ada, Ustaz. Oh ada juga. Iya, bahkan mereka lebih banyak, tapi istilahnya bukan riba. Nah, waktu saya menyelesaikan hutang-hutang saya, waktu saya ke pihak perbankan, yang niat saya pertama itu bukan mau menyelesaikan utang, Ustaz. Tapi bukan utangnya saya pengen lunasin, bukan. Tapi saya mau menolong pegawai banknya dari riba, agar pemahamannya sama dengan saya bahwa riba itu haram, yang antum jalankan sekarang haram. Jadi ada misi dakwah. Nah kalau perkara nanti saya di approve atau tidak, hasilnya utang saya dilunasi atau tidak, begitu ya, itu cuma bonus saja dari Allah. Kita udah menyampaikan dakwah gitu. Penting mendakwah. Jadi ya alhamdulillah pengalaman saya
menggunakan wasilah buku ini, saya bagi-bagi, saya dakwahin teman-teman di perbankan. Ya beberapa ada yang keluar. Yang akhirnya resign. Dan alhamdulillah ada juga yang masih ngeyel dan masih melakukan pembenaran. Kan saya sudah di Bank Syariah Pak Syarif gitu. Nah, ya adalah seorang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya kita hanya menyampaikan. Untuk perkara nanti berubah atau tidak itu udah menjadi ranah tanggung jawab pribadi ya. Pilihan-pilihan dia kan. Dan Allah sebagai hak prerogatif untuk bisa merubah atau tidak. Ini kalau buat bisa dapetin buku ini di mana, Kang? Ya kalau di sekitaran Serpong, kalau ada yang mau, kebetulan saya ada stoknya. Kalau mau silaturahim, silakan datang ke rumah saya. Nanti saya kasih gratis. Kalau stoknya masih ada, alhamdulillah stoknya masih ada di rumah. Silakan mau konsultasi, sharing terkait dengan hutang, saya membuka pintu 24 jam. Ya. Tapi alangkah baiknya sebelumnya WA dulu atau hubungi saya dulu. Terkadang juga saya ada kegiatan di luar. Tapi minimal ada kesempatan waktu untuk teman-teman bisa silaturahmi dengan saya, kita diskusi perihal utang riba dan seputarnya. Oke Kang Syarif, alhamdulillah nih kita udah dapat banyak ilmu dari Kang Syarif nih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa berdakwah terkait riba ini gitu kan, untuk menyampaikan ke teman-teman yang belum tahu gitu. Oke Kang Syarif, kita sudahi podcast kita kali ini, sahabat Dakwah Tangsel. Sekian obrolan saya bersama Kang Syarif dari Masyarakat Tanpa Riba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.